Selamat pagi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Berjumpa lagi dengan kami di Renungan Harian HKBP Batam. Pada saat ini, sebelum kita melakukan aktivitas pekerjaan kita ada baiknya pertama sekali menyerahkan hati dan pikiran, mendengarkan firman Tuhan. Agar firman Tuhanlah yang menjadi tuntunan bagi kita, kekuatan bagi kita untuk melakukan aktivitas kita pada saat ini, melakukan perjalanan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, pada pagi hari ini firman Tuhan menyapa kita dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-40. Injil Lukas, pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-40, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka. Demikian firman Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita diingatkan, kita diperingatkan untuk apa? Untuk siap sedia. Siap sedia untuk apa? Untuk hal apa? Untuk menanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, yang kita tidak tahu kapan datangnya. Sebelum itu kita harus mengerti dulu apa yang menjadi tujuan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, datang yang kedua kalinya, sehingga kita harus mempersiapkan diri kita. Kenapa? Apa dibalik daripada kedatangan Kristus sehingga kita memerlukan persiapan? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kedatangannya ibarat kedua mata pisau. Yang pertama, menjadi hakim, menghukum, dan menjadi juru selamat. Oleh karena itu kita membutuhkan persiapan untuk menyambut kedatangannya. Oleh karena itu lagi kita mari merefleksi diri kita. Mari kita mencermin apakah kehidupan kita saat ini sampai saat ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atau tidak. Mari kita renungkan kembali. Seandainya Tuhan datang besok, beberapa detik lagi, beberapa jam lagi, beberapa hari lagi, Tuhan itu datang sebagai apa di dalam kehidupanmu? Sebagai hakim kah? Atau sebagai juru selamat? Oleh karena itu Lukas mengingatkan kepada kita, hendaklah kamu juga siap sedia.
Karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tidak kamu sangka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, memang menunggu adalah hal yang membosankan. Apalagi ketika orang berjanji kepada kita dengan hari-hari yang belum tentu pasti, hari-hari atau waktu yang belum tentu terjadi. Ketika kita menunggunya, beberapa saat kemudian, beberapa lama kemudian tidak kunjung datang, tidak kunjung ditepati, pasti kita memiliki rasa bosan, kita memiliki rasa jenuh. Apalagi pada saat ini contohnya anak-anak muda, laki-laki yang menunggu kepastian dari PDKT-nya contohnya, yang tidak kunjung diberi jawaban, pasti ada rasa bosan, ada rasa ingin meninggalkan. Tetapi pada saat ini jelas Lukas mengatakan kepada kita bahwa yang kita tunggu itu adalah siapa? Bukan manusia, tetapi Yesus Kristus, Juru Selamat. Mungkin kita tidak ada yang tahu satupun manusia, kapan harinya, kapan bulannya, kapan tahunnya, kapan jam berapa datang. Tetapi satu hal yang harus kita ingat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Dia mengatakan bahwa Dia akan datang untuk menghakimi, untuk menyelamatkan. Oleh karena itu, kesempatan yang diberikan kepada kita bukan kesempatan yang tidak memiliki limit, tidak memiliki batasan. Tetapi setiap manusia di dalam mempersiapkan dirinya untuk menanti kedatangan Juru Selamat Yesus Kristus itu memiliki batasan. Apa batasannya? Kematian. Setiap orang yang sudah sampai kepada kematian tidak akan memiliki waktu lagi untuk mempersiapkan dirinya untuk menyambut kedatangan Kristus. Setiap orang yang sudah meninggalkan dunia ini, yang sudah check out dari dunia ini, tidak memiliki persiapan lagi. Oleh karena itulah Lukas mengatakan kepada kita, siap sedialah. Karena apa? Karena kita memiliki waktu yang terbatas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Lukas mengajak kita agar ready kapanpun Tuhan datang. Oleh karena itu kita diingatkan kembali perkataan yang mengatakan dalam bahasa Batak, molo di baik kamu tunamet met songon nama bait tuau dui. Ketika engkau memberi makan orang lapar, engkau telah berbuat itu kepada aku. Ketika engkau memberi orang haus minum, engkau telah berbuat hal demikian kepadaku. Ketika engkau mengunjungi orang yang terkurung, mengunjungi orang yang sakit, engkau telah berbuat kepada aku. Oleh karena itu sekarang yang diminta kepada kita bagaimana realita permintaan atau perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah persiapan kita di dalam menyambut kedatangan Kristus, berbuat baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita kembali merestorasi diri kita, melihat sudah seberapa persen persiapan kita dalam menyambut Kristus. Jangan seperti perumpamaan 10 wanita, 5 wanita bodoh, 5 wanita bijak. Wanita bijak mempersiapkan cadangan minyaknya, sementara wanita bodoh tidak mempersiapkan cadangan minyaknya. Wanita bodoh ketika para mempelai datang, mereka tidak memiliki minyak persiapan, sementara lampu mereka sudah mati. Sementara 5 wanita bijak tersebut memiliki persiapan ketika sang mempelai datang, sehingga mereka siap menyambut kedatangan daripada mempelai. Oleh karena itulah kita harus belajar dari perumpamaan perempuan bijak tersebut, mempersiapkan bekal kita dalam menyambut Juru Selamat. Amin, kita berdoa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, karena sampai saat ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, yang mengingatkan kami agar kami siap sedia
dalam menyambut kedatangan-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang kedua kalinya, yang kami tidak tahu kapan, tetapi pasti. Tuhan, kami manusia yang lemah, yang dapat terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan dosa yang telah disediakan dunia ini kepada kami, yang dapat membuat diri kami jatuh ke dalam dosa dan tidak memiliki persiapan untuk menyambut kedatangan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ingatkan kami senantiasa bahwa kedatangan-Mu pasti, bahwa kedatangan-Mu untuk menyelamatkan kami dan sekaligus sebagai hakim bagi kami. Tuhan, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Jangan biarkan kami Tuhan terjatuh di dalam perbuatan yang bercela, tetapi bantu kami Tuhan untuk melakukan kehidupan kami, menjalankan kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami Tuhan dapat mendapat suatu hal yang telah Engkau janjikan kepada kami, yaitu kehidupan yang kekal. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Di dalam melakukan pekerjaan kami Tuhan, kami meminta kepadamu, Engkaulah yang senantiasa menuntun kami, berdiri, berjalan bersama kami, agar setiap pekerjaan kami Tuhan dapat menjadi jalan bagi kami untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Tuhan, kami manusia yang tidak luput dari berbagai dosa. Oleh karena itu Tuhan, kami meminta kepadamu agar Engkaulah yang senantiasa mengampuni setiap dosa yang telah kami perbuat secara sengaja maupun tidak sengaja, agar kami Tuhan dapat disebut sebagai anak-anak Allah. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, demikian perjumpaan kita di Renungan Harian HKBP Batam. Semoga kita dapat menjalankan aktivitas kita, pekerjaan kita pada hari ini dengan baik, sesuai dengan apa yang telah Tuhan kehendaki. Shalom.